Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan perkuliahan kita pada kesempatan kali ini, di mana kita sudah memasuki pekan ke-5 dari mata kuliah platform teknologi. Di pekan ke-5 ini, kita akan membahas mengenai fungsi dan interkoneksi komputer secara general. Bila mana di pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang representasi data komputer, di mana kita sudah melakukan proses konversi bilangan, kemudian jenis-jenis bilangan biner dan lain sebagainya. Maka untuk di kesempatan kali ini kita akan membahas ya sebetulnya kerja dari komputer itu seperti apa. Ya. Jadi seperti yang pernah disinggung sebelumnya, ya kita ada diagramnya atau gambaran terkait dengan komponen utama dari CPU atau Central Processing Unit ya. Jadi CPU ini merupakan komponen yang penting ya, yang vital ya, paling utama lah di komputer. Jadi CPU adalah komponen pengolah data berdasarkan instruksi yang diberikan kepadanya ya. Nah, dalam mewujudkan fungsi dan tugasnya ini kemudian CPU itu tersusun dari beberapa komponen ya. Komponennya antara lain ada Arithmetic Logical Unit atau disingkat ALU, kemudian ada Control Unit, kemudian ada Register dan CPU Interconnection. Ya. Jadi kita sudah pernah singgung di awal perkuliahan kita ya, tapi kita coba bahas lagi. Yang pertama adalah ALU ya, atau Arithmetical Logical Unit. Ini adalah dia fungsinya adalah melakukan pengolahan data ya, baik dia data aritmatika atau data logik ya. Di dalamnya itu sebetulnya terdiri dari dua bagian, yaitu unit untuk aritmatika dan unit untuk logika boolean ya, yang masing-masingnya punya tugas sendiri-sendiri. Kemudian ada control unit, dia tugasnya adalah mengontrol operasi CPU ya, dan juga secara keseluruhannya dia mengontrol komputer ya, sehingga terjadi sinkronisasi kerja antara komponen dalam menjalankan fungsi operasi komputer. Termasuk juga ya tanggung jawabnya adalah untuk mengambil instruksi dari memori utama dan menentukan jenis instruksi tersebut. Lalu ada register ya. Register ini adalah media penyimpanan internal CPU ya, yang digunakan saat proses pengolahan data. Nah, register ini atau memori ini sifatnya sementara ya. Hanya dia menyimpan data saat data itu diolah ataupun juga data untuk pengolahan selanjutnya. Lalu ada CPU interconnection ya. Jadi atau dikatakan sebagai bus ya. Dia menghubungkan komponen internal dan bus-bus eksternal CPU. Komponen internalnya ya itu CPU, ALU, control unit, register. Nah, komponen eksternalnya adalah ya yang di luar dari CPU ya. Ada perangkat input, output, terus ada memori utama dan lain sebagainya. Nah, ini adalah gambaran ya struktur detail dari CPU ya. Kalau di dalam unit arithmetical and logical unit atau aritmatika dan logika, sebetulnya ada status flag, shifter, komplementer, kemudian ada aritmatika dan logika boolean. Lalu dia akan dihubungkan dengan bus internal, lalu dia akan ada register ya, dan juga unit control. Nah, si CPU ini ya, di dalamnya itu ada program counter, kemudian instruction register, memory address register, memory buffer register, kemudian ada
IO address register, kemudian ada input output buffer register, ya. Yang mana dia dihubungkan dengan memori utama dan juga modul untuk input output. Ya. Ini kira-kira yang terdapat di komponen di dalam CPU. Nanti kita bahas tugas-tugasnya. Nah, lalu ada fungsi komponen-komponen utama CPU. Nah, fungsi dasar dari Central Processing Unit adalah melakukan eksekusi program, di mana program itu adalah set instruksi yang tersimpan dalam memori. Program itu set instruksi tersimpan dalam memori. Nah, CPU ini dia akan menjalankan program yang disimpan dalam memori utama. Caranya adalah dengan dia mengambil instruksi, kemudian menguji instruksi, lalu mengeksekusi satu persatu, ya, sesuai perintahnya. Yang paling sederhana adalah proses eksekusi adalah dia dengan mengambil pengolahan instruksi yang terdiri dari 2 langkah. Membaca instruksi atau fetch, dan operasi pelaksanaan instruksi atau execute. Ya. Kurang lebih kalau digambarkan dalam diagram alir, ya, seperti ini. Jadi dalam pertama dia mengambil instruksi, kemudian mengeksekusi instruksi. Ya. Dimana saat mengambil instruksi itu namanya adalah satu siklus fetch. Saat mengeksekusi instruksi dia adalah satu siklus eksekusi. Nah, ketika ada dalam siklus fetch, ya, itu ada beberapa proses sebetulnya. Yang pertama, ya, CPU akan membaca instruksi dari memori. Kemudian yang kedua, ya, di CPU kan ada register, ya, yang fungsinya dia mengawasi dan menghitung instruksi selanjutnya. Namanya adalah program counter. Ya. Lalu program counter akan menambah satu hitungan setiap kali CPU membaca instruksi. Lalu instruksi yang dibaca akan dimasukkan dalam register instruksi atau instruction register. Nah, instruksi-instruksi ini dalam kode binary itu diinterpretasikan oleh CPU, kemudian dilakukan aksi yang diperlukan. Ya, nanti akan kita jelaskan. Aksinya apa? Bisa ditambah, bisa dikurang, bisa dikali, bisa dibagi, dan lain sebagainya. Nah, untuk kegiatan CPU itu ada 4 kategori, ya. Yang pertama adalah CPU ke memori. CPU ke memori ini adalah perpindahan data dari CPU ke memori dan sebaliknya. Lalu ada CPU ke I/O. Perpindahan data dari CPU ke modul I/O. Lalu ada pengolahan data, ya. Dan yang terakhir adalah kontrol. Kontrol ini adalah instruksi untuk pengontrolan fungsi atau kerja. Contohnya adalah instruksi pengubahan urutan eksekusi dan sebagainya. Lalu ada siklus eksekusi, ya. Siklus eksekusinya di CPU yang pertama adalah Instruction Address Calculation atau IAC. Dia mengkalkulasi atau menentukan alamat instruksi berikutnya yang akan dieksekusi. Biasanya melibatkan penambahan bilangan tetap ke alamat instruksi sebelumnya. Contohnya misalkan panjang setiap instruksi ada 16 bit atau simpelnya 16 digit biner, gitu. Maaf. Padahal memori memiliki panjangnya hanya 8 bit. Maka kemudian tambahkan 2 ke alamat sebelumnya. Lanjutnya adalah instruction fetch, ya. Yaitu membaca atau mengambil instruksi dari lokasi memorinya ke CPU. Lalu ada instruction
operation decoding. Ya, dia menganalisis instruksi untuk menentukan jenis operasi yang akan dibentuk dan operan yang akan digunakan. Lalu ada operan address calculation, yaitu menunjuk alamat operan. Jadi ini dilakukan apabila melibatkan referensi operan pada memori. Lalu ada operan fetch. Dia mengambil operan dari memori atau dari modul I/O. Lalu ada data operation, ya. Dia membentuk operasi yang diperintahkan dalam instruksi, dan yang terakhir adalah operan store. Dia menyimpan hasil eksekusi ke dalam memori. Ya. Kurang lebih gambarannya seperti ini. Ya. Dari mulai instruction address calculation, kemudian instruction fetch, kemudian instruction operation decoding, operan address calculation, kemudian operan fetch, ada data operation, kemudian operan address calculation dan operan store. Ya. Berikutnya kita akan membahas tentang instruksi dan kode operasi. Ya. Jadi kalau untuk format instruksi itu terdiri dari dua bagian. Bagiannya adalah opcode dan address operation. Nah, panjang instruksi itu ditentukan oleh word length masing-masing sistem. Nah, kalau kita lihat gambar di bawah ini, ya, format instruksi panjangnya dia 16 bit. Terdiri dari 4 bit opcode, 4 bit opcode, dan 12 bit alamat kode. Kalau untuk kode operasi, ya, yang ada di gambar ini, ya, dimulai dari 0000 sampai 1111. Nah, setiap kombinasi itu dia akan memiliki makna yang berbeda. Ya, Anda lihat ini sebagai contoh, ya. Contohnya 001 misalkan dia mengambil akumulator dari memori. Kemudian 010 dia menyimpan akumulator ke memori, ya. Lalu 0101 dia menambah ke AC dari memori, ya. Bisa juga nanti selain fungsi add, dia juga ada fungsi pengurangan, pengkalian, pembagian, dan lain-lain sesuai dengan jenis instruksinya. Nah, yang akan saya contohkan di sini adalah untuk yang proses penambahan, ya. Nah, kita lihat contohnya, ya. Ini step-stepnya dari step 1 sampai step 6, ya. Nah, ini adalah langkah-langkah yang akan bisa kita lihat untuk menunjukkan eksekusi sebuah program di dalam mesin. Tadi dijelaskan di awal bahwa setiap instruksi, ya, kita anggap instruksinya panjangnya adalah 16 bit, ya. Ya. Di kita ada 16 bit, 32 bit, kalau yang sekarang pakai 64 bit, ya. Nah, kita contohkan yang simpel adalah 16 bit, di mana 4 bit pertama adalah opcode dan 12 bit berikutnya adalah alamat data. Simpelnya dia kan bisa dituliskan ke dalam format hexadesimal, ya. Jadi kalau diartikan misalkan di sini ada 4 digit, ya. 2, 4. Berikutnya ada 12. 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Kalau heksadesimal kita bisa mengkelompokkan per 4 digit. 4 digit. Ya, per 4 digit, 4 digit, sehingga contoh di sini ada untuk
load AC from memory, berarti dia 1. Terus bisa juga ini 904, ini misalkan ya. Jadi bisa dikelompokkan seperti ini. Jadi dituliskan secara heksadesimal. Nanti Anda pelajari lagi seperti apa konversi ke heksadesimal. Baik. Kurang lebih pembacaannya seperti ini. Pertama ya, ini kan kita bicara 16 bit ya, yang tadi saya sudah terangkan, 4 bit opcode ya. Dan juga ada 12 bit alamat. Ya. Lalu kita asumsikan yang pertama program counter itu berada pada nilai 300. Anggap saja program counter ada di nilai 300. Jadi alamat instruksi pertama itu ada di 300. Selanjutnya, instruksi yang ada pada lokasi 300 ya, itu di load ke instruction register ya. Contoh misalkan ini di dalam memori ya. Di register ini ada 1940. Dia di load terlebih dahulu. Dia dimasukkan ke 1940 ini ke instruction register. Akumulatornya masih kosong. Program counternya di 300. Step berikutnya ya. Step berikutnya 4 bit pertama ya. 4 bit pertama atau opcode dalam IR itu akan mengindikasikan bahwa akumulator itu di load. Ya. 12 bit sisanya itu adalah alamat operan. Ya. Jadi 940 ini ya, itu kalau misalkan dijadikan biner adalah 001, 1001, kemudian 010 dan 0. Ya, ini 1, ini 9, ini 4, ini 0. Ya. Di step kedua ya, karena di instruction register dia sudah menuliskan untuk ambil dari alamat 940 ya. Kita lihat di 940 itu isinya adalah 003. Makanya kemudian 003 ini dimasukkan ke akumulator. Kemudian step berikutnya atau step ketiga ada instruksi baru. Dia program counternya berjalan ke 301 ya. Di 301 ini kemudian dia akan di instruction register dia akan load ya. Dia akan meload di memori ya 5941 ke instruction register. Anda lihat 5941 ya. Kalau tadi ini 001 ya, kita lihat di samping 001 dia hanya load AC ke memori. Sebentar. Ya. Load AC from memory. Nah, sekarang kalau 5 apa? Kalau 5 dia adalah add to AC from memory. Ini 5 ya. Nah, ini 1. Add artinya dia memerintahkan untuk menambah. Ya. Jadi di step keempat dia meminta untuk menambahkan ya, yang ada di akumulator. Yang ada di akumulator adalah 3. Ya. Menambahkan dari alamat mana? Menambahkan dari alamat 941. Oh, 941 ada angka 2.
Jadi dia akan menyimpan kembali di akumulator adalah 3 di plus 2 sama dengan 5. Dia simpan di akumulator. 0005. Ya. Sekarang di akumulator isinya adalah 0005. Step berikutnya, program counter berjalan ke 302. Di 302 ada instruksi adalah opcode-nya adalah 2. Opcode-nya adalah 2. Ya. Kemudian data yang diambil adalah 941. Nah, ini sebaliknya. Si CPU register ini, ya, karena opcode-nya adalah 2, Anda lihat di sini, maaf. Ya. 2 adalah menyimpan akumulator ke memori atau store AC ke memori 0010. Sehingga yang terjadi adalah dia bukan membaca dari memori yang ada di 941, tapi dia akan menuliskan yang ada di akumulator ke 941. Jadi gambarnya step berikutnya, step 6 adalah dia akan menuliskan hasilnya tadi 005, hasil penjumlahan di atas, ke memori atau register 941. Kurang lebih itu proses yang berjalan di dalam CPU ya. Fungsi-fungsinya, opcode-nya bisa bermacam-macam. Makanya tergantung dari proses menjalankannya seperti apa. Ini dia akan menjalankan baris-baris program. Jadi ketika kita membuat program, prosesnya seperti itu. Dia membaca, kemudian tergantung dia akan menulis di memori atau kemudian akan melakukan proses perhitungan dan lain sebagainya. Itu yang bisa disampaikan ya. Ini adalah ringkasannya tadi yang saya sudah sampaikan. Sebetulnya ada beberapa soal ya, soal yang bisa Anda kerjakan ya terkait dengan operasi ini. Nanti akan saya coba buatkan sebagai mungkin tugas atau juga mungkin di lain waktu akan saya berikan kesempatan untuk Anda mengerjakannya. Demikian yang saya bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila dalam penyampaian ada beberapa kekeliruan. Terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.